Lu suka semur jengkol, Tan? Pantesan dia nggak pernah mau ciuman sama aku. Bram, kamu serius mau buka restoran? Serius, Pi. Bram, hari ini kamu hunting. Terserah kamu lokasinya di mana. Nanti kalau sudah dapat tempat yang potensial untuk usaha restoran, kamu kasih tau Papi, ya? Pak Utama, saya mau mengembalikan uang dari Bu Lia. 30 juta, tidak kurang. Keluarga saya sangat kecewa. Dan kami semua sedih. Karena papinya Farel tiba-tiba sakit karena melihat kelakuan kalian berdua. Aku harus mengakhirin semua, Rel. Harus. Pagi, Kayla. Loh, kamu kenapa? Kok mukanya ditekuk-tekuk gitu? Kamu tuh gak peka banget sih, Al. Pagi-pagi gini tuh aku nggak mood gara-gara kamu. Kamu bukannya datang minta maaf, malah so nggak lagi. Emangnya aku salah apa, Kayla? Oh, gara-gara kemarin sore nggak jadi nonton ya? Iya. Kamu kemana aja sih? Kok nggak nelfon aku? Aku kan ada perlu, Kayla. Kemana? Sama siapa? Sama cewek lain? Bagus ya. Udah mau nikah sama aku tapi masih latihan buat selingkuh. Kamu latihan buat selingkuh kan? Ya ampun, Kayla, siapa yang selingkuh? Lagian pakai latihan segala lagi selingkuhnya. Habisnya kamu tuh nyebelin, Al. Kayla, kamu tonjok aku aja deh biar kamu nggak kesel. Ya, buruan. Nih. Hah? Iya, biar kesel kamu hilang, kamu tonjok aku. Aduh, jangan dong, Al. Masa calon suami aku tonjok-tonjok sih? Emang sebenarnya kemarin kamu kemana sih? Ke rumah Fitri. Hah? Ngapain? Kayla, aku tuh cuma mau mastiin aja, bener nggak Fitri nerima uang dari mami kamu? Wajar dong, aku khawatir. Aku kan udah kayak kakaknya sendiri. Aku pasti bakalan kangen banget sama tempat ini. Maafkan aku, Rel. Aku harus pergi dari kehidupan kamu. Pak, ada surat dari sekolah. Duit lagi. Sekolah apaan sih tuh? Dikit-dikit duit. Kamu tahu nggak sih, uang pangkal kamu aja udah mahal. Sekarang duit lagi. Nanti kalau lulus juga nggak tahu kerja apaan. Norman, kamu nggak boleh ngomong begitu. Nyekolahin anak kok kayaknya nggak ikhlas gitu. Pusing nih Pak, pusing. Dikit-dikit duit. Mau naik kelas duit. Habis itu ada uang apa tuh? Uang buku, uang seragam, uang tetek bengek. Makanya, Man, kalau kamu punya pekerjaan tetap, kamu tidak akan pusing seperti itu. Lagian kan, Yuga harus kamu sekolahkan setinggi mungkin. Iya, Pak. Papa aja yang dulunya sekolah, sekarang jadi pengangguran. Apalagi Yuga kalau nggak sekolah. Yuga udah jadi apaan? Ini lagi anak penting. Berani-beraninya nyindir orang tua. Man, mau kemana? Katanya tadi suruh cari kerja. Kemana? Syuting di Hong Kong. Man, gimana sih?
Mas, mau nggak jadi model demo krim malam kami? Saya? Iya. Nggak salah. Ini produk krim malam kami, cocok kok dan aman untuk semua jenis kulit. Mau ya Mas ya? Bentar doang kok. Saya lihat Mas lumayan mulus juga. Iya sih. Tapi kan saya laki-laki, Mbak. Yang bilang Mas perempuan ini siapa? Emang nggak ada yang bilang, liatin aja. Kebetulan, produk kami itu cocok untuk dipakai cowok juga loh Mas. Malahan ini sekalian untuk meyakinkan ke konsumen kalau produk kami itu cocok untuk dipakai siapa saja. Baik laki-laki maupun perempuan. Gitu Mas. Terus saya suruh ke sana tuh, suruh ngumpul sama yang lain di situ, diliatin orang. Mau ya? Ah, enggak. Ayo dong Mas, ada honornya loh. Ada bayarannya? Iya. Ngomong dong dari tadi. Saya ini model, Mbak, jadi kalau saya nggak dibayar, saya nggak mau. Honornya lumayan loh Mas. Bener? Yuk, Ya. silahkan duduk. Oke. Ini produk baru krim malam kami yang dapat bermanfaat untuk meremajakan kulit wajah serta mengandung zat anti aknenya juga loh. Cara penggunanya cukup mudah. Cukup oleskan tipis-tipis di wajah. Yang penting merata ke seluruh wajah Anda dan efeknya dapat Anda lihat apabila Anda terbangun di pagi hari, kulit Anda akan terasa lebih muda, lebih lembut, lebih kenyal seperti pantat bayi. Hah? Masa muka saya kayak pantat bayi? Bukan itu loh Mas, maksud saya kekenyalannya itu seperti pantat bayi. Rel, hari ini kamu sibuk. Enggak. Ada apa, Fit? Kamu kerjanya sampai malam. Enggak. Kenapa? Kamu mau nggak temenin aku jalan-jalan ke danau? Kok aneh banget sih, Fit? Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba kamu ngajak ke danau. Kamu gimana sih, Rel? Justru kalau ada angin sama hujan, aku nggak mau ngajak kamu ke danau. Itu cuma perumpamaan, Fit. Tapi sebenarnya kamu kenapa sih pingin ke danau? Kata orang kan, danau itu kalau sore bagus, pemandangannya indah. Oh, kamu pengen ngeliat sunset ya? Vincent, Sunset, Fitri. Sunset itu artinya matahari terbenam. ah, Kamu romantis banget ya? ya udah. Nanti aku tunggu ya di depan jalan. Ya udah, ya udah. Oke ya. Iya. Juga. Papa dapat duit nih, Kak. Kamu gak sia-sia punya wajah ganteng. Rezeki selalu datengin. Keren. Juga. Kenapa, Pak? Mah, kok bengong sih? Kagum ya sama muka baru aku. Keren ya? Lembut, merah jambu, kayak pantat bayi. Man, kamu bilang apa tadi? Mukamu kayak pantat bayi. Iya, nih kan? Semenjak pakai krim malam, gembil, seger, marshmallow, kayak pantat bayi kan? Benar, Man. Benar. Sekarang muka kamu itu udah kayak pantat bayi gorila, Man. Pantat bayi gorila. Berarti bapaknya King Kong. Man, kamu kenapa sih? Setiap dapat job, pulangnya mukanya babak belur. Coba ngaca deh. Ngaca. Kenapa sih muka gue? Ih, juga takut. Ada orang mukanya kayak jambu air. Juga takut. Kenapa tuh anak? Kayak liat genderuwo. Kenapa sih muka gue? Ah. Orang berisik. Sirik tuh, liat muka gue yang ganteng.
Aduh, kenapa merah-merah kayak kepiting rebus nih? Wah, kacau. Duit nggak seberapa. Muka hancur, muka ganteng, muka keren. Atas nama cinta. Mana sih Farel? Fitri? Beda banget Fitri. Godain ah. Hey. Maaf Mbak. Maaf ya, salah orang. Maaf ya. Farel apaan sih? Lagian kamu beda banget, Fit. Cantik banget. Emangnya kenapa sih, Rel? Aneh ya? Cantik banget lagi, Fit. Karena kamu cantik, gandeng dong. Nggak mau. Umur kamu berapa sih, Fit? Gandeng aja malu. Ayo buruan. Cie. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa repot-repot? Enggak kok Om, cuma kue biasa. Om sama Tante udah lama berumah tangga tapi masih kelihatan rukun ya. Aku salut deh. Nanti kalau aku sama Aldo udah nikah, aku juga mau kayak Om dan Tante. Memangnya Mami dan Papi kamu nggak pernah berdua-duaan begini? Jarang, Tan. Soalnya Papi kan kerja, jadi pulang malam terus. Tapi bener loh, kalau nanti aku udah nikah sama Aldo, Tante sama Om bisa jadi panutan kita. Aduh, aku jadi pusing. Susah banget matematikanya. Mana? Sini Om ajarin. Yang mana? Udah, biar aku yang ngajarin. Sini juga Tante ajarin. Ini sih gampang. Kamu masih ingat nggak caranya ini gimana? Kok pelajaran anak SD sekarang kayak gini sih? Oh, jadi Tante juga nggak bisa ya? Enggak, bukan gitu. Tante heran aja. Pelajaran anak SD sekarang tuh beda ya sama zaman Tante dulu. Emang sih Kai, pelajaran SD zaman sekarang tuh berat-berat. Aku aja suka kaget kalau lagi ngajarin juga. Mungkin disesuaikan dengan perkembangan zaman kali ya. Sini deh, biar aku aja. Ya. Yang mana? Ayo. Ada Kayla. Ya ampun Mas, mukanya kenapa? Mas Norman kena azab ya? Oh, pasti abis syuting yang judulnya Anak Durhaka kena azab muka bengkak ya? Iya. Mas, tapi lain kali kalau pulang make upnya dibersihin dulu dong, serem banget tuh. Rese lo, beneran nih? Gue lagi sengsara malah diledek. Loh, itu beneran bukan make up? Make up dari Hongkong. Ini ke, muka aku dijadiin model buat demo kecantikan. Katanya sih kalau pakai krim malam itu bagus, bisa kayak pantat bayi. Taunya hancur gini, duit nggak seberapa. Mungkin muka Mas alergi kali. Nggak cocok sama krim malamnya. Udah gitu mungkin muka Mas sensitif. Aku bawa krim malamnya kok. Itu tas makeup kamu, Kay? Iya, kenapa? Waduh, lengkap banget. Sampai apa tuh? Krim anti alergi aja kamu punya. Dongkrak ada nggak? Ini Mas buat Mas aja. Aku masih ada kok di rumah. Waduh, mudah-mudahan bisa sembuh deh. Makasih, Kay.
Nggak salah gue milih Kayla. Dia baik dan penuh perhatian. Pinter ngambil hati semua. Hari ini aku bahagia banget, Fit. Aku juga, Rel. Makasih ya, Rel. Aku nggak pernah sebahagia ini. Mudah-mudahan kamu selamanya merasakan kebahagiaan ini ya, Fit. Kamu selamanya bersama aku kan? Kok diam? Apaan nih? Salaman. Ngapain salaman? Emang kita baru kenal. Ya, aku mau salaman sama kamu. Aku mau ngucapin terima kasih sama kamu. Kamu udah baik banget hari ini mau nganterin aku ke danau. Hati-hati ya, Rel. Emangnya kenapa sih? Kamu kan kerja. Kamu udah sibuk sekarang. Jangan lupa makannya, aku takut kamu sakit. Fit, aku tuh laki-laki. Aku bisa jaga diri. Kalimat itu lebih pantas untuk kamu, Fitri. Tapi nggak apa-apa kok. Aku seneng kamu perhatiin. Makasih ya. Aku pulang dulu ya. Kamu nggak usah nganterin aku bisa aku pulang sendiri. Loh, ya aku anterin dong. Nggak usah, Rel. Kan deket. Hati-hati ya. Ya udah deh, jadi ya. Iya. Sayang. Iya, Mas. Saya nggak kuat bayar restorannya. Ya udah Mbak, nggak apa-apa. Selamat tinggal, Farel. Maafin aku. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Kamaya. Mai, jangan marah dulu ya. Ini semua emang kemauan aku. Tadi aku berusaha untuk ke sini, nggak ke dapur. Cuman nggak tahu kenapa kok aku bawaannya pengen kesini terus. Terserah. Kakak kamu tuh nggak mau ngertiin aku banget ya. Padahal aku tuh doain banget masak. Aku pengen serius di sini. Emang salah apa? Kalau laki-laki masak, orang di hotel aja chefnya rata-rata laki-laki kok. Sabar ya, Mas. Nanti kalau Mas Bram udah buka restoran kan bisa nyalurin hobi Mas sendiri. Kakak kamu tuh sensitif banget belakangan ini. Sejak aku dipecat, bawaannya marah mulu. Dia pasti senang dibawain sarapan. Fitri. Fitri. Kemana sih si Fitri? Nggak mungkin banget jam segini udah kerja. Giliran gue bawa sarapan, dianya udah nggak ada. Nggak aktif lagi. Udahlah Mas, kamu tuh percaya sama aku. Lebih baik kalau kita itu buka restoran yang jual steak. Soalnya Mam, kemarin kan Maya kesana. Maya itu sudah lihat lokasinya dan di sana tuh belum ada yang jual steak. Mami pikir bagus juga, Bram. Itu kan peluang.
Tapi kan lokasinya dekat kampus, Mai. Apa nggak sebaiknya kita jualan yang praktis aja? Kayak burger, hotdog, atau kentang. Biasa kalau kayak gitu, lagian untungnya kecil. Ah, kamu tuh. Ya kecil, tapi kalau laku keras kan lumayan, Mai. Enggak ah, pokoknya aku nggak setuju. Lagi pula, kalau kamu hanya mau jual burger, nggak usah pakai buka ruko segala. Kamu buka aja counter di mall, sama aja kan? Mau kemana? Orang belum selesai kok ngobrolnya. Serah kamu deh, Mai. Mai, kamu tuh kenapa sih masih keras aja? Emang sih Mami tahu kamu anak sulung, cenderung ngatur. Tapi kan dia itu bukan adik kamu, Mai. Dia itu suami kamu. Hargain dia dong. Jangan semua keputusan ada sama kamu. Nggak tahu lah, Mam. Semenjak Mas Bram itu di PHK, Maya tuh bawaannya marah terus. Yang sabar ya, Mai. Masih banget ya anak, ngomong terus. Kal, konsepnya untuk pesta global warming udah kelar belum? Belum. Gimana sih? Kata Jody suruh ngambil ke lo. Gue bilang belum ya belum. Kalem dong. Gimana sih main ngegas gitu aja? Astaga. Sorry banget ya. Gue lagi stres banget. Jadi nggak bisa kontrol emosi gue. Sorry ya. Nanti gue antar ke meja lo deh kalau udah kelar ya. Ya udah, gue tunggu ya. Bi, waktu Fitri itu mengembalikan cek, dia kan minta maaf Pi sama Mami. Terus dia janji mau meninggalkan Farel, Pi. Mungkin nggak ya, Pi? Udahlah, Mi. Papi sudah terlanjur tidak percaya sama dia. Sekali kepercayaan Papi dilanggar, selamanya Papi tidak akan percaya. Lihat aja nanti. Setelah dia mengembalikan cek Mami, dia akan semakin lengket sama Farel. Mailbox. Nih anak sengaja main petak umpet atau apa sih? Tadi malam bilang bahagia banget. Sekarang udah hilang gak jelas kayak gini. Pak Farel, dari mana Pak? Dari kosannya Fitri ya? Iya, tapi orangnya nggak ada tuh. Loh, emangnya Bapak belum tahu? Fitri kan? Fitri kenapa? Fitri kan udah pindah Pak. Pindah kemana? Saya juga kurang tahu pindah kemana. Cuma tadi pagi saya ketemu sama ibu kosnya. Terus katanya Fitrinya udah nggak tinggal di sini lagi. Ini sih Pak. Farel, maafin aku ya. Aku terpaksa harus melakukan ini semua. Ini sangat gak mudah buat aku. Jangan kira aku bahagia melakukan ini, Rel. Aku sangat sedih, sangat terpukul. Tapi demi hidupmu yang lebih tenang dan lebih baik, tolong lupain aku, Rel. Perbaikanlah dengan ayahmu. Kamu harus kembali ke keluargamu. Kamu gak usah cemasin aku, Rel. Karena aku bisa jaga diri aku sendiri. Makasih ya, Rel, untuk semua kenangan yang sangat indah. Aku gak akan pernah ngelupain seumur hidup aku. Saat kita di danau, kita berdua di tempat kos, dan aku masih menyimpan cincin yang kamu kasih waktu itu.
lo tahu di mana Fitri sekarang? Fitri? Emangnya kenapa dia? Dia menghilang, Al. Gue telepon ke handphonenya mailbox terus. Gue cari ke kosnya, ternyata dia udah pindah dan dia nggak ngabarin gue, Al. Ya ampun, Rel. Lu habis berantem ya sama Fitri? Enggak. Gue sama dia tuh baik-baik aja. Gue nggak ngeh ternyata ini salah perpisahan dia buat gue. Lu udah nyari kemana aja, Rel? Baru nyamperin ke kosnya sih. Ya ampun, jangan-jangan dia pulang kampung, Mal. Kemarin dia bilang dia kangen banget sama kampungnya dan dia kangen banget sama bulenya juga. Gini aja, Rel. Sekarang lu tenang aja, gue telepon ke kampungnya ya. Nanti gue kabarin lu lagi. Thanks ya, Al. Lo tau kan gue juga berani nelfon ke kampungnya. Cuman gue kan belum kenal sama bulenya, Al. Tapi sekali lagi terima kasih ya. Enggak apa-apa, Rel. Biar gue aja, ya. Setelah perjuangan begitu panjang, kenapa kamu melakukan ini, Fitri? Kenapa? Halo, Al. Rel, barusan gue telepon bulenya di kampung. Terus katanya Fitrinya nggak di sana. Aduh, kemana ya dia, Al? Rel, gini aja deh. Besok lu cari ke tempat kerjanya aja. Kalau nggak, lu cari ke tempat di mana dia sering datengin ya. Oke. Thanks ya, Al. Iya, sama-sama. Hai, Al. Kamu kenapa sih pagi-pagi kok lesu gitu? Aku bingung banget, Mus. Fitri pergi nggak tahu kemana. Dia udah dari kemarin ngilang. Aku udah coba telepon ke kampungnya. Dia tetap nggak ada. Fitri ngilang. Tapi kalau menurut aku wajar aja. Dia kan udah nerima uang dari maminya Farel. Jadi wajar dong kalau sekarang dia pergi ninggalin Farel. Enggak kok, Mus. Aku udah tanya sama dia kalau dia nggak terima uang itu. Serius kamu Al Fitri nggak nerima uang itu? Tapi waktu itu keluarganya bilang kok kalau Fitri nerima uangnya. Makanya keluarganya Farel tambah nggak respect sama Fitri. Enggak kok, Mus. Fitri bilang dia nggak terima uang itu. Sebenarnya uang itu pernah diterima kok, Al. Tapi dikembaliin lagi ke Mami. Apa? Iya, aku nggak bohong kok. Aneh. Kalau uangnya dibalikin lagi, kenapa Fitri ninggalin Farel? Halo, Mi. Ya, Kay? Mi, kemarin Fitri ngembaliin uangnya kan? Iya, emang bener. Aneh aja deh. Dia ngembaliin uangnya ke Mami, tapi dia juga ngejauhin Kak Farel. Yang bener, Kay. Kamu serius? Ya, Mami tuh awalnya ragu loh sama Fitri. Mami pikir dia nggak mau nepatin janji. Mami putus asa juga, Kay. Dengan dikembalikannya uang itu, Mami pikir dia itu nekat mau deketin Farel terus. Enggak, Mi. Kata Aldo semalam Fitri udah pindah nggak tahu kemana. Syukurlah kalau gitu. Berarti masalah kita udah selesai juga ya, Kay. Mami juga kangen sama Farel. Ya, mudah-mudahan dia cepat kembali sama kita ya, Kay. Bye, Mi. Oh iya, nanti sebentar saya balas. Waalaikumsalam. Fitri? Ya ampun, kamu kemana aja? Apa kabar, sayang? Baik, Mbak. Kerja autan, Mbak. Nggak jelas. Oh gitu. Terus
Waktu itu kan kamu dikejar-kejar sama polisi. Nah, kok sekarang udah bisa keluar begini? Ada yang bebasin, Mbak. Oh, ini kamu kenapa buat tas-tas kayak begini? Mbak, saya lagi butuh banget pekerjaan. Saya boleh kerja di sini lagi? Ayolah Mbak, saya rela kok kerja apa aja. Bisa kerja kayak dulu lagi, ngepel, nyuci. Bisa nggak Mbak? Tentu saja kamu boleh kerja di sini. Tapi maaf loh, aku nggak bisa menggaji besar. Soalnya sebenarnya Mbak tuh lagi nggak butuh karyawan. Nggak apa-apa Mbak, yang penting saya ada pekerjaan. Iya deh, apa sih yang nggak buat Fitri? Terus kamu sekarang tinggal di mana, Fit? Saya juga nggak tahu Mbak. Saya tuh baru pindahan kos, tapi belum dapat lagi yang baru. Untuk sementara, kamu tinggal di sini aja. Tuh di belakang ada ruangan kosong. Ya kan, Rencaya? Makasih ya Mbak. Atas nama cinta. Bener-bener Fitri tega ninggalin aku. SMS nggak dibales, telepon juga enggak. Halo, gimana? Udah ada kabar dari Fitri? Belum, Rel. Lu udah cari kemana aja? Kemana-mana, ke semua tempat kerjanya, tapi nggak ada yang tahu dia di mana. Dia benar-benar hilang, Al. Sabar ya, Rel. Gua tahu dia itu sebenarnya cinta banget sama lu. Dan dia pasti punya alasan yang kuat kenapa dia ngelakuin ini ke lu. Ya udah, thanks ya. Kemana aja kamu? Kenapa kamu kabur kayak gini sih? Kamu gak tahu, saat kamu pergi, setengah nyawaku terbang terbawa kamu. Fit, kamu di mana, Fit? Kamu tega banget sih ninggalin aku, Fit. Kamu pikir dengan begini, kamu bisa nyelesain masalah kita? Aku nggak terima diperlakukan kayak gini, Fit. Ini nggak adil buat aku. Kamu jangan pergi, sayang. Jangan ya. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Fitri. Dia benar-benar meninggalkan Farel? Iya Om, sampai sekarang nggak ada yang tahu dia di mana. Berarti dia menepati janjinya. Tadinya Om sanksi sama dia. Mungkin dia nggak tega ngeliat penderitaan Farel selama ini Om. Ya, baguslah. Dan berarti rencana kamu sama Farel dulu sempat tertunda, bisa kita bicarakan lagi. Loh, Musa, kok kamu kayaknya nggak begitu senang dengan berita ini? Entahlah Om, saya juga bingung. Lagi ngapain sih, Cak? Ini lagi benerin alat cukur alis. Ya, siapa tahu tamu datang kan bukan hanya untuk potong rambut atau cuman krembat. Kadang-kadang sih tamu ada juga yang pingin nipisin alisnya, yang untuk kondangan. Susah ya? Mudah kok, bisa dipelajarin, Fit. Kamu mau? Runja kasih belajar. Boleh, Cak. Siapa tahu aja
Nanti jadi aku bisa bantu-bantu di sini. Iya, Fit. Masa kamu di sini cuma nyapu-nyapu aja? Ya, minimal kamu punya keahlian lah. Supaya dapat tambahan-tambahan gitu. Kan lumayan, Fit, untuk ongkos. Gila. Dia benar-benar mau tinggalin gue. SMS gak dibalas, telepon juga nggak diangkat. Fitri, Fit, masuk Mos. Kamu sakit, Rel? Rel, aku udah tahu soal Fitri. Dia ninggalin kamu cuman buat aku. Berarti dia benar-benar cinta sama kamu kan? Segitu besar pengorbanan Fitri buat kamu. Aku salut sama dia, Rel. Dia balikin uang sama mami kamu, tapi dia juga ninggalin kamu. Tandanya dia tulus cintain kamu. Aku salut sama Fitri. Makasih ya, Mos. Kamu bisa melihat persoalan ini dengan jernih. Kamu tahu, Rel? Aku lega udah ngomong ini sama kamu. Atas nama cinta. Ya ampun, kok sekarang tebalan yang kanan? Aduh gimana ya? Tipisin aja deh yang kanan biar imbang. Astagfirullah. Aduh, mati aku. Gimana nih kok jadi botak sebelah? Udah belum, Mbak? Masih lama ya? Aduh, saya penasaran nih. Udah gak sabar. Saya lihat bentar aja ya. Bentar aja. Hah? Kok alis saya jadi begini? Kamu gila ya? Udah berapa lama sih Kak jadi salon sini? Masa alis saya hilang separuh? Maafin saya, Bu. Saya nggak sengaja, sumpah. Terus gimana nih? Aduh, Mbak. Mbak, kalau kata orang, kalau alisnya sebelah gunung sebelah enggak, bisa ngeliat tuyul kok. Bodoh amat. Orang saya nggak mau lihat tuyul. Saya itu mau pergi ke kondangan. Bu, nggak bisa lihat tuyul. Baru hari pertama kerja aja udah bikin heboh. Fit, aku tunggu kamu di taman malam ini juga. Selamanya aku akan tunggu di sana sampai kamu datang. Kamu tahu kan, aku nggak pernah main-main. Gimana ya? Fitri, kamu di mana sayang? Rel, mendingan kamu pulang aja ya. Aku nggak mungkin datang ke taman buat nemenin kamu. Enggak, Fit, enggak. Aku nggak akan pulang. Aku nggak akan pulang sebelum kamu datang, Fit. Rel, kamu pulang aja. Enggak. Aku tahu kamu mencintai aku, Fitri. Aku nggak akan pulang kamu. Aku nggak akan pulang sebelum kamu datang, Fitri. Rel, kamu pulang aja ya. Aku takut kamu sakit. Malam ini kan dingin. Sedangkan kamu cuma pakai tangan pendek. Kenapa kamu tahu aku pakai baju tangan pendek? Kamu di mana?